Baik saudara, karena Pak Sukirno adalah seorang hamba Tuhan, tentunya dia akan banyak berbicara tentang penyelesaian konflik, mencari titik temu melalui cerminnya firman Tuhan. Silakan Pak. Ya, di dalam kitab Lukas, Pak Johan, ada satu cerita tentang anak yang hilang. Nah, tentu dari sudut pandang teologi, seorang berbicara tentang bagaimana kita ini anak yang hilang, dan kemudian Bapa di sorga itu memberikan tempat untuk kita kembali ke rumah kita. Tapi saya melihat bagian ini mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kita itu bisa melihat di sini ada sebuah pola penyelesaian konflik dalam rumah tangga. Rumah tangga yang diceritakan di Lukas 15 ini ada mengalami konflik. Jadi si anak itu dia pergi ke tempat yang jauh, dan kemudian dia mengalami berbagai masalah, kemudian dia ingin kembali kepada bapaknya di rumah. Nah, lalu kemudian abangnya tidak terima, jadi ada konflik terjadi. Bagaimana caranya dalam cerita ini kita bisa belajar sesuatu hal yang bisa menolong kita menyelesaikan konflik. Yang pertama saya menemukan adalah penting sekali adanya suatu pertobatan terjadi pada pihak yang berbuat salah. Ya. Nah, kita ini manusia nggak suka ditunjukkan salahnya kita. Dan kita punya beberapa jurus nih, ilmu yang kita pakai untuk kita ini bertahan. Oke, defense mechanism istilahnya. Saya bisa pakai jurus denial. Saya akan menyangkal bahwa saya salah. Ya. Saya akan pakai jurus blaming. Saya balik nyerang. Emang situ nggak pernah salah, ya kan? Saya akan pakai justifikasi. Oh, karena saya lagi dalam keadaan begini, saya lagi susah, maka saya demikian dan lain sebagainya. Berbagai cara orang pakai untuk menunjukkan bahwa kenapa saya itu jangan dituding, saya jangan dipersalahkan. Tetapi kalau konflik ingin selesai, maka pihak yang salah itu mesti terbuka untuk mengaku bahwa, hey, saya salah. Berarti kesadaran. Kesadaran itu perlu. Jadi si anak ini yang bungsu ini dia sadar. Aduh, saya ini sekarang ini bahkan sudah lebih rendah daripada babi. Sebab makanan babi aja saya nggak boleh nih. Ya, jadi lebih parah daripada babi. Saya ingat sekarang saya sadar keadaan saya dulu itu sangat baik sekali. Papa saya itu orang yang sangat murah hati, pelayan makan berlimpah-limpah. Jadi saya sadar sekarang keadaan saya ada di kubangan nih. Nah, saya tidak hanya sadar, banyak orang sadar dia parah dan nggak berbuat apa-apa. Ya. Jadi saya tidak hanya perlu sadar, saya juga perlu mengambil suatu keputusan dan melakukan keputusan itu. Jadi saya sadar saya salah, kemudian saya lakukan sesuatu untuk menunjukkan bahwa saya sadar dan saya perlu berubah, saya perlu kembali ke rumah papa saya. Jadi kita bicara tentang pertobatan. Saya mesti mengakui, menyadari, oke, saya salah. Nah, saya khawatir bahwa banyak orang punya yang saya sebut rasa tidak aman, gak berani ngaku. Saya kalau ngaku saya salah ya, apa yang terjadi? Saya mungkin diserang, saya mungkin akan akan dijatuhkan, saya akan malu dan sebagainya. Tapi untuk konflik bisa selesai, nomor satu, perlu sekali yang namanya pertobatan. Pihak yang salah mesti ngaku. Oke, saya salah. Pak, kesadaran, lalu penyesalan, lalu berbalik, lalu bertobat. Ini sebuah proses ya. Ya, suatu proses. Yang banyak orang seringkali karena keras hatinya, karena begitu defensif, karena insecure untuk nanti apa kata orang, nanti apa kata dia, berarti dia yang menang, saya yang salah. Nah, ini seringkali jadi penghalang. Kalau menurut Pak Sukirno, gimana kecenderungan daripada masyarakat atau orang-orang yang sudah mengikut jalan Tuhan, orang percaya pun, orang Kristen masih melakukan itu? Ya, di dalam konseling yang saya lakukan ada orang-orang yang saya menemukan punya problem dengan hal seperti ini. Karena berbagai hal terjadi di masa lalu pengalaman mereka, mungkin dulu mereka pernah satu kali itu menunjukkan bahwa mereka nyesel. Dan akibatnya itu bukannya bagus. Malah mereka mungkin dicerca dan lain sebagainya, dihina atau tambah ditekan. Jadi maka poin kedua itu penting. Poin kedua saya adalah begini, bahwa kalau seseorang sudah mengaku bahwa dia itu salah, dia bertobat, adalah penting pihak yang merasa benar itu kemudian tidak anggap dirinya itu sebagai wah, saya sudah menang nih, saya sudah menang satu set nih. Tapi dia mesti berikan sesuatu, dia mesti berikan pengampunan. Kalau pasangan saya lakukan suatu kesalahan dan dia itu sudah mengatakan saya salah, maka adalah penting pihak yang satunya akan mengulurkan tangan berkata, oke, kamu salah, saya ampuni kamu dan mari kita maju lagi. Ya, pengampunan itu adalah sesuatu yang harus ada dalam setiap rumah tangga. Dalam cerita di Lukas tadi itu, si bapak ini berikan ruang untuk si anak berbuat salah. Waktu anaknya berbuat salah dan kembali,
lalu kemudian langsung disambut. Bapaknya itu berlari, sambut anak itu, jadi dia nggak duduk di singgasana dan nunggu sini, kamu sini. Sungkem dulu, nggak sama sekali. Dia lari, dia sambut. Dia nggak nunggu anaknya ngomong. Dan waktu dia ngomong, dia potong, dia bilang nggak usah banyak ngomong lagi, karena pas sekarang kita ada pesta. Ada satu yang miss di situ, di cerita itu yang menurut saya biasanya ada dalam pergumulan kita, yaitu apa? Sama sekali tidak ada yang namanya kuliah. Nggak ada dibilang gini, oke, ini mumpung dia lagi ini nih, lagi sadar nih Wayoras. Sekarang kita cuci otaknya, kita kuliahin dia, kasih dia tahu, lain kali nggak berbuat lagi. Sama sekali tidak. Pengampunan tanpa syarat, dia sudah pulang, kita terima dia, kita sambut dia, dan kita adakan pesta di rumah ini. Nah, saya ingin berkata begini, bahwa rumah tangga tanpa pengampunan itu bukan rumah tangga, itu namanya ruang sidang. Tempat di mana begini, oke Anda salah, saya ketok palu, hukuman sekian. Dan manusia itu lucu, kita perlu sadar, banyak orang berkata demikian, saya disakiti, jadi saya mesti balas menyakiti. Ya. Persoalan manusia adalah begini, bahwa kita tidak akan merasakan plong dengan satu-satu. Nggak cukup, kita maunya kalau bisa 10-1, 100-1. Ya, puas. Kamu sakiti hati saya akan sakiti hatimu sekalian, itu amplaknya, jantung, isobabat, dan lain sebagainya. Semua saya mau sakiti. Jadi karena itu kalau orang mengatakan bahwa saya baru pulang puas, kalau saya ini balas,